Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha. Baik, hari ini sebelum Pak Guru mengisi materi pembelajaran, ada baiknya Pak Guru perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak I Gusti Bagus Purnama, Pak lahir dan tinggal di Lakawali. Tanggal lahir Bapak 24 April 1996. Dan nomor HP Bapak, sempat ada yang ingin dikomunikasikan dengan Pak Guru terkait materi pembelajaran, nanti bisa menghubungi nomor HP Bapak yaitu 081 933 905 109. Nah, itu perkenalan singkat Bapak, di mana pada hari ini Pak Guru akan membawakan suatu materi yang berjudul tentang Bhagavad Gita, ya. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar Bhagavad Gita atau bahkan anak-anak dengar nama Bhagavad Gita tapi tidak pernah lihat buku Bhagavad Gita. Tetapi Pak Guru tidak membahas itu. Pada hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang pengertian Bhagavad Gita. Bhagavad Gita artinya nyanyian Tuhan atau nyanyian suci. Bhagavad Gita juga bernama Gita Upanishad. Bhagavad Gita adalah hakikat segala pengetahuan Weda. Jiwa Bhagavad Gita ada pada Bhagavad Gita itu sendiri. Bhagavad Gita juga disebut dengan nama lain yaitu Upanishad. Nah, di mana Bhagavad Gita merupakan bagian terakhir dari Weda, dari Pancama Weda, ya. Jadi Bhagavad Gita disebut sebagai Weda yang kelima atau Pancama Weda. Nah, itu pengertian tentang Bhagavad Gita. Dan selanjutnya, isi Bhagavad Gita. Secara umum, Bhagavad Gita terdiri dari 18 bab dan 700 sloka, di mana setiap bab membahas topik perkara secara khusus, di mana dituangkan juga di dalam buku Puja tahun 1999. Bhagavad Gita adalah bagian dari itihasa, khususnya dalam Bhisama Parva Mahabharata yang merupakan puncak dialog antara Krishna dan Arjuna. Bhagavad Gita penting dibahas karena secara umum menjadi salah satu suplemen dalam mempelajari catur Weda, di mana Bhagavad Gita adalah kitab suci yang memuat tentang saripati ajaran Weda atau saripati dari ajaran agama Hindu. Itu anak-anak penasaran, wah banyak sekali isinya Bhagavad Gita. Nah, ini uraian singkat dan sederhana tentang isi Bhagavad Gita, di mana Pak Guru sampaikan tadi bahwasanya Bhagavad Gita terdiri dari 18 bab. Di mana bab pertama itu berisi tentang kisah Arjuna dalam keraguan-raguan dan kehilangan harapan. Ternyata di bab 1 ini sloka dari Bhagavad Gita bab 1 itu sebanyak 47 sloka. Nah, bab 2, Bhagavad Gita bab 2 berisi tentang teori Samkhya dalam pelaksanaan yoga yang terdiri dari 72 sloka. Bab 3, Karma Yoga terdiri dari 43 sloka. Bab 4 berisi tentang jalannya pengetahuan yang terdiri dari 42 sloka. Bab 5 berisi tentang melepaskan diri dari ikatan keduniawian yang terdiri dari 29 sloka. Bab yang ke-6 berisi tentang yoga yang sejati, di mana di dalam bab 6 terdapat 47 sloka. Bab 7 berisikan tentang ketuhanan dan dunia yang terdiri dari 30 sloka. Bab 8 berisi tentang jalan evolusi dan kosmos yang terdiri dari 28 sloka.
Bab 9 berisi tentang Tuhan adalah melebihi dari ciptaannya. Jadi segala yang diciptakan Tuhan itu Tuhanlah yang lebih daripada ciptaannya. Di mana di dalam bab 9 terdapat 34 sloka. Bab 10 berisi tentang Tuhan dan sumber adalah sumber dari segalanya. Jadi segala yang memiliki sumber itu adalah Tuhan sumbernya. Itu terdiri dari 42 sloka. Bab ke-11 berisi tentang misteri yang ada pada ketuhanan Yang Maha Esa sebagai hakikat yang maha ada. Terdiri dari 55 sloka. Ya. Bab 12 berisi tentang Tuhan dalam saguna, Iswara lebih dekat daripada yang nirguna. Nah, di dalam bab ke-12 ini terdapat 20 sloka. Bab ke-13 berisi tentang hakikat ketuhanan Yang Maha Esa yang dihubungkan dengan hakikat Purusha dan Prakrti. Di mana di dalam bab 13 ini terdapat 34 sloka. Bab 14 berisi tentang yoga, ya, perincian dari Triguna yang terdiri dari 27 sloka. Bab ke-15 berisi tentang yoga dan Purusottama yang terdiri dari 20 sloka. Bab ke-16 berisi tentang alam pikiran ketuhanan dan keraksasaan yang terdiri dari 24 sloka. Bab ke-17 berisi tentang Triguna dalam fenomena keagamaan yang terdiri dari 28 sloka. Yang terakhir yaitu bab yang ke-18 berisi tentang kesimpulan dari ajaran Bhagavad Gita. Yaitu di dalam bab ini terdapat 78 sloka di dalamnya. Nah, jadi untuk anak-anak Pak Guru bahwasanya Bhagavad Gita itu merupakan suatu ajaran atau suatu ajaran Hindu yang merupakan intisari dari ajaran Hindu yang dimuat di dalam kitab Bhagavad Gita. Mengapa Bhagavad Gita dikatakan sebagai Pancama Weda atau Weda yang kelima? Karena di dalam Bhagavad Gita, ajaran agama Hindu itu disampaikan secara sederhana, namun jelas di dalam penekanannya. Sehingga kita sebagai umat Hindu lebih mudah memahami intisari ajaran dari isi Bhagavad Gita. Maka daripada itu, untuk anak-anak sekalian, hendaknya kita membaca kitab Bhagavad Gita agar kita mudah memahami apa intisari dari ajaran agama Hindu. Ya, baik, untuk anak-anak Pak Guru, secara sederhana ini baru penyampaian awal tentang Bhagavad Gita. Nanti untuk lebih lanjut dan lebih dalam, Pak Guru lanjut di pertemuan selanjutnya, ya. Jadi akhir kata, Pak Guru cukupkan pertemuan pada hari ini dengan Pak Guru tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.